Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel saya lagi, Bu Cayo Vlog. Alhamdulillah akhirnya saya bisa share video lagi dan tentunya bisa menyapa teman-teman semuanya. Hai, apa kabar teman-teman semuanya? Semoga kita semua selalu diberi kesehatan dan keselamatan, dan juga diberikan kelancaran dan kemudahan, dan apa yang kita harapkan selama ini segera terkabul ya. Amin. Berdagang adalah salah satu profesi yang dianjurkan dalam Islam. Bahkan Rasulullah juga bekerja sebagai pedagang sukses dengan rezeki yang penuh berkah. Keterampilan Rasulullah dalam berdagang tidak perlu diragukan lagi. Beliau begitu ahli dalam bidang mu'alamah atau ilmu jual beli yang sesuai dengan hukum syariat Islam. Sehingga jika mencari sosok yang dapat memotivasi untuk sukses berdagang, maka kita itu bisa mengikuti tips hingga cara sukses berdagang ala Rasulullah. Salah satu alasan mengapa Islam menganjurkan seorang muslim itu untuk berdagang adalah karena berdagang merupakan aktivitas yang bisa memenuhi kebutuhan banyak orang. Dengan berdagang, seseorang bisa memperoleh barang atau jasa yang mereka butuhkan, sehingga dapat membantu memenuhi kebutuhan ekonomi masyarakat secara keseluruhan. Pedagang yang baik adalah pedagang yang mudah dalam membeli dan mudah dalam menjual. Kita mengetahui ya teman-teman, Nabi Muhammad SAW adalah seorang pedagang yang sukses. Banyak pelajaran dan tauladan dari beliau tentang kiat berdagang yang jujur, amanah, dan dapat dipercaya. Dan di usianya yang baru 25 tahun, Nabi Muhammad SAW sudah menjadi seorang pengusaha atau entrepreneur yang sukses, cemerlang, kaya raya, kerap berniaga hingga keluar negeri. Tidak heran jika emas kawin yang diberikan Nabi Muhammad SAW untuk Khadijah tidak tanggung-tanggung, yakni 20 ekor unta dan 12,4 ons emas. Sebuah emas kawin yang besar sekali pada saat itu, bahkan pada hari ini. Jiwa mandiri Nabi Muhammad SAW sudah terbentuk sedari belia. Pada usia kanak-kanak, ia sudah menjadi penggembala kambing untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Saat berumur 12 tahun, Nabi Muhammad SAW pertama kali belajar berdagang atau berwirausaha. Beliau diajak pamannya Abu Thalib untuk ikut dalam rombongan dagang ke Syam, yang saat ini Suriah ya. Sejak saat itu Nabi Muhammad SAW semakin menekuni dunia usaha atau dagang. Oleh sebab itu, yuk kita sama-sama belajar juga. Termasuk saya juga sama-sama banyak belajar meniru cara berdagang ala Nabi Muhammad. Insya Allah laris dan barokah. Amin. Yang pertama, bersikap jujur. Jujur merupakan salah satu sifat Nabi Muhammad, yakni siddiq, yang berarti jujur. Rasulullah selalu jujur dalam perkataan maupun perbuatannya, termasuk saat berdagang atau berbisnis. Tidak pernah beliau berbohong dan bersikap munafik, apalagi mengurangi berat timbangan barang. Misalnya nih, jualan 1 kilo gula, ya benar-benar takarannya 1 kilo, tidak kurang, bahkan Rasulullah selalu melebihkan. Kalau barang bagus, pasti sama beliau dibilang bagus, jelek dibilang jelek. Maka dari itu baginda Nabi dijuluki Al-Amin, artinya orang yang bisa dipercaya. Sikap ini juga seharusnya diteladani para pengusaha lain agar pembeli merasa puas dan menjadi pelanggan tetap karena kepercayaan mereka terhadap penjual. Yang kedua, melakukan branding dan pelayanan yang baik. Nabi Muhammad SAW dikenal sebagai masyarakat Arab sebagai pribadi yang jujur dan bisa dipercaya sehingga mendapatkan julukan Al-Amin. Personal branding ini tidak dapat secara singkat dan ujuk-ujuk ya, melainkan dalam waktu yang lama. Karena memiliki brand dapat dipercaya, banyak investor yang berinvestasi kepada Nabi Muhammad SAW. Maka tidak heran jika Nabi Muhammad SAW
kerap kali berdagang tanpa modal sepersen pun, alias menjualkan barang dagangan orang lain dengan imbalan bagi hasil. Hal itulah yang menghantar Nabi Muhammad SAW menjadi seorang pengusaha atau pedagang yang jujur, profesional, dan disegani siapapun. Nabi Muhammad SAW juga memberikan pelayanan yang terbaik kepada para pelanggannya. Ia sangat ramah dan menghormati pelanggannya. Bahkan, ia mendahulukan kepentingan pelanggannya atas dirinya sendiri. Yang ketiga, menanamkan prinsip berdagang adalah ibadah. Dalam Islam, bekerja adalah sebuah ibadah. Seorang muslim bekerja untuk mencari rezeki yang halal hingga ia dapat memenuhi kebutuhan hidupnya dan keluarga yang ia nafkahi. Itulah salah satu cara sukses berdagang ala Rasulullah. Rasulullah memang selalu mengajarkan umatnya bahwa segala aktivitas dengan niat yang baik dan sesuai ajaran Islam adalah bagian dari ibadah. Karena itu, ketika seorang muslim berdagang, hendaklah ia menjalankan profesi tersebut sesuai dengan hukum syariat Islam. Tanamkan kepada diri bahwa rezeki yang datang dari profesinya sebagai pedagang adalah semata dari Allah SWT. Dan yang keempat, jual barang bukan kaleng-kaleng, alias harus berkualitas baik ya. Saat berdagang, Rasulullah nggak mau tuh jual barang yang kualitasnya kaleng-kaleng. Beliau menjual barang berkualitas baik agar tidak merugikan pembeli. Selain itu, Nabi ingin pembelinya mendapat barang sepadan atas harga yang sudah dibayarkan. Jadi, produk yang dijajakan Rasulullah selalu dengan kualitas ya. Dengan menjual kualitas yang bagus, pembeli tentu senang dengan barang tersebut. Apalagi kalau dapat harga murah tapi kualitas nggak murahan. Dan yang kelima, mengambil untung sewajarnya. Setiap pedagang atau pengusaha pasti ingin untung ya, nggak ada yang mau rugi. Nah masalahnya ada penjual yang mau untung gede. Biar bisa untung gede, bahkan ditempuh dengan cara yang tidak wajar maupun tidak halal. Misalnya nih, harga jual terlalu mahal padahal biaya produksi murah. Barang second ngakunya ori. Barang yang ditimbun biar harganya tinggi dan sebagainya. Sementara Nabi Muhammad gak pernah tuh ngambil untung banyak. Beliau ngambil untung sewajarnya aja. Karena bukan uang yang dicari Rasulullah, namun keberkahan dari Allah SWT. Dan yang keenam, melakukan strategi pemasaran. Gak cuma pengusaha zaman sekarang aja ya yang melakukan strategi pemasaran. Baginda Nabi pun sudah menerapkannya dari dulu. Pertama, beliau membidik target pasar, tidak hanya menyasar pada target pasar tertentu saja, namun semua segmen dari kalangan bawah sampai atas. Kedua itu berpikir kreatif dan inovatif untuk menjual barangnya. Beliau menjalin hubungan baik dengan pelanggan maupun koleganya sebagai jalan melebarkan sayap bisnis ke penjuru dunia. Kita juga dapat mencontoh Nabi Muhammad soal tersebut ya. Kalau perlu menambah strategi lain yang disesuaikan dengan tren yang masa kini. Dan yang ketujuh, memiliki pengelolaan keuangan yang baik ya. Cara sukses berdagang ala Rasul yang tidak kalah penting adalah dengan mengelola keuangan dengan baik. Rezeki yang diberikan Allah dari berdagang memang harus dikelola dengan bijak dan bertanggung jawab. Untuk apa rezeki tersebut akan digunakan sangat mempengaruhi kesuksesan seseorang dalam berdagang. Ketika berdagang, Rasul selalu menghindari pemborosan dan bertanggung jawab dalam pengelolaan utang. Selain itu, Rasul juga sangat menekankan kepada umatnya agar menghindari riba. Dengan begitu, aktivitas berdagang akan lebih berkah dan mabrur. Yang kedelapan, tidak mudah menyerah. Orang yang gampang menyerah, putus asa, niscaya hidupnya tidak akan sukses. Misal nih, kalau ada bisnis atau jualan lagi sepi, ya kita hadapi ya, putar otak, ubah strategi untuk membalikkan keadaan, bukan malah menyerah. Buktinya Rasulullah terus berusaha meski dihadapkan dengan cobaan bertubi-tubi. Ujian kita mungkin tidak ada apa-apanya dibanding beliau. Jika tidak ada yang suka atau julid dengan usaha kita, nggak perlu marah ya, atau sampai ingin mengakhiri hidup. Namanya orang dagang,
Ada kalanya sepi, ada saatnya ramai. Ada waktunya untung, kadang juga rugi. Ya, nikmati aja ya prosesnya sambil terus berikhtiar. Berikut tadi sudah saya share beberapa cara berdagang ala Nabi Muhammad, insya Allah laris dan barokah. Dan ini adalah rangkuman dari beberapa artikel juga ya. Apabila ada kesalahan kata, mohon dimaklumi karena saya juga sama-sama banyak belajar. Tak terasa sudah di penghujung video, maka saya akhiri. Sekian info dari saya, semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, dan share. Dan jangan lupa nyalakan tanda notifikasinya agar teman-teman tidak ketinggalan dengan video-video saya yang terbaru. See you next video insyaallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa bahagia dan sukses terus ya. Amin.